Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada, hari ini luar biasa sekali saya boleh menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan kepada Bapak Ibu semua, sekalipun tidak secara langsung, tapi saya percaya bahwa sekalipun kita berbeda tempat, tetapi kita memiliki roh yang sama yang luar biasa, roh di dalam Yesus Kristus. Yes, dahsyat. Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang dalam surga, kami ucap syukur buat hari ini. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan bagi kami, dan hari ini kami akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya kebenaran firman-Mu membuat kami terus bergairah, bersemangat, satu progres yang luar biasa di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita melihat satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes pasal 21 ayat yang ke-19. Di situ Bapak Ibu, demikian firman Tuhan. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Nah Bapak Ibu, ketika saya bertemu dengan firman Tuhan ini, kata "ikutlah aku" itu menjadi satu perenungan yang luar biasa buat saya. Kenapa Bapak Ibu? Yohanes Yesus mengatakan ini kepada Petrus ketika Tuhan Yesus sebentar lagi mau naik ke surga. Artinya satu pertanyaan dalam diri saya, berarti selama 3,5 tahun Tuhan Yesus membawa murid-muridnya, Petrus dan teman-temannya itu, atau tidak ikut Tuhan gitu. Kenapa sampai Tuhan berkata, "Ikutlah aku"? Atau mereka hanya badannya saja ikut Tuhan, tetapi pikirannya tidak ikut kepada Yesus gitu, Bapak. Jadi menarik, luar biasa Bapak Ibu. Dan kata "ikutlah aku" itu pernah Tuhan Yesus sampaikan juga di awal pertemuan Tuhan Yesus dengan Petrus dan murid-muridnya. Kita lihat sama-sama di Matius pasal yang keempat ayat yang ke-19. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Kata-kata ini Tuhan Yesus sampaikan kepada Petrus dan teman-temannya juga, saudara-saudaranya juga waktu itu. Kata-kata yang sama juga, "Ikutlah aku." Jadi 2 kali Tuhan Yesus mengatakan, bahkan 3 kali. Jadi di awal pertemuan Tuhan Yesus juga bicara, "Ikutlah aku." Tapi di akhir pertemuan Tuhan Yesus juga berkata, "Ikutlah aku." Nah Tuhan Yesus apa kurang kerjaan ketika dia berkata sampai 2 kali kata "ikutlah aku"? Ternyata tidak Bapak Ibu. Kita akan lihat sama-sama, belajar dari pengertian aslinya. Kata "ikutlah aku" itu apa artinya, sehingga kita akan mengerti kenapa Tuhan Yesus sampai menekankan kata "ikutlah aku". Di Matius pasal 19, kata "ikutlah aku", ikutlah gitu Bapak Ibu, menggunakan kata opiso. Sedangkan di dalam Yohanes pasal 21 yang kita baca tadi, ayat 19 dan 22 sama, ada kata "ikutlah aku". Kata "ikutlah aku" itu adalah bukan opiso lagi, tetapi akuluteo. Di pasal 4 ayat 19 opiso, Yohanes pasal 21 ayat 19 dan 22 akuluteo. Jadi berbeda ternyata Bapak Ibu. Nah pengertiannya juga berbeda, katanya berbeda, artinya berbeda. Dalam bahasa Indonesia cuma diterangkan "ikutlah aku", tetapi dalam bahasa aslinya berbeda. Kata opiso itu artinya ikut di belakang, gitu Bapak Ibu ya. Bisa dikatakan cuma ikut-ikutan saja. Nah sedangkan kata akuluteo itu artinya bergabung menjadi seorang murid. Nah dari sini pengertiannya menjadi menarik Bapak Ibu. Ternyata selama ini Petrus dan teman-temannya itu posisinya mengikuti Yesus itu hanya sebagai pengikut saja, atau follower gitu Bapak Ibu. Jadi pengikut setia memang Bapak Ibu ya, tapi tidak setia juga sebetulnya waktu, karena Tuhan Yesus ketika ditangkap mereka bubar semua Bapak Ibu, jadi tidak setia mereka. Cuma mereka pengikut-pengikut saja, ikut-ikutan saja. Makanya Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga dia berkata, "Ikutlah aku", bukan cuma sebagai pengikut, tetapi ikut saya untuk jadi murid. Luar biasa Bapak Ibu, ini sesuatu yang harus kita nanti terapkan dalam kehidupan kita, bahwa kita tidak cukup hanya jadi pengikut Kristus, tapi harus jadi murid Kristus Bapak Ibu. Satu permintaan progres kehidupan yang Tuhan minta kepada Petrus dan murid-muridnya, yang juga Tuhan minta kepada kita. Saya ulangi lagi Bapak Ibu, Tuhan Yesus minta kepada kita tidak hanya sekedar jadi pengikut, tapi jadi murid. Bukan hanya sekedar jadi pengikut, follower Bapak Ibu, tapi jadi disciple. Bukan hanya sekedar pengikut, tetapi murid. Mungkin Bapak Ibu bertanya, "Pak, saya kan sudah jadi anggota gereja murid Kristus Bapak Ibu.
Terus gimana? Apakah saya sudah murid Kristus? Bapak Ibu, ketika kita menjadi anggota gereja murid Kristus, itu kita menjadi anggota organisasi. Tetapi untuk menjadi murid Kristus, itu berbicara satu hubungan personal kita dengan Tuhan. Sebab itu kita akan melihat bagaimana atau hal-hal apa yang harus kita kerjakan untuk menjadi seorang murid, Bapak Ibu. Ukurannya tentunya menjadi seorang murid Kristus itu tidak bisa kita jadikan patokan seperti menjadi seorang murid di sekolah A, B, C, tidak. Tetapi yang jadi patokan atau ukurannya supaya kita bisa menjadi seorang murid yang baik adalah firman Tuhan juga. Kita akan melihat Filipi pasal 3 ayat 10, Bapak Ibu. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, satu. Yang kedua, dan kuasa kebangkitannya atau mengalami kuasa kebangkitannya. Dua. Yang ketiga, dan persekutuan dalam penderitaannya. Jadi ada 3 poin yang kita harus mengerti supaya kita bisa menjadi murid Kristus seperti yang Rasul Paulus ajarkan kepada jemaat Filipi. Yang pertama adalah mengenal Dia. Kita lihat bersama-sama. Bapak Ibu, kata mengenal Dia itu tidak hanya sekedar tahu, tapi mengenal. Dalam bahasa aslinya kata mengenal itu ginosko. Kata ginosko itu Bapak Ibu mempunyai analogi adalah seperti hubungan intim antara suami dengan istri. Ya, sudah berkeluarga begitu Bapak Ibu ya. Jadi seperti suami dengan istri itu tidak menjadi dua lagi tetapi jadi satu. Demikian kan firman Tuhan berkata bahwa kamu tidak menjadi dua lagi tapi jadi satu begitu Bapak Ibu. Nah, hal yang Tuhan harapkan dengan kita gerejanya adalah demikian juga. Artinya kita mengenal Kristus sampai mengalami satu keintiman yang luar biasa dengan Kristus sehingga tidak terpisahkan. Apa yang menjadi pemikiran Kristus, apa yang menjadi pembicaraan Kristus, apa yang menjadi karakter Kristus, harusnya itu juga yang menjadi pembicaraan gereja Tuhan. Apa yang menjadi pikiran Kristus itu juga menjadi pemikiran gereja Tuhan. Apa yang menjadi programnya Kristus itu juga jadi programnya gereja Tuhan. Itu yang disebut ginosko, artinya pengenalan dalam keintiman yang luar biasa sehingga menghasilkan satu gerak yang sama. Nah Bapak Ibu, ini jadi satu evaluasi baik buat kita bahwa seringkali Tuhan maunya apa, kita maunya apa, begitu Bapak Ibu ya. Seringkali kita belum satu pemikiran dengan Tuhan. Nah, lewat hal ini kita mau belajar bahwa ternyata kehendak Tuhan bahwa kita ini bukan hanya sekedar tahu Yesus itu adalah juru selamat, tahu. Tetapi kita perlu intim dengan Tuhan, mengenal dalam titik pengertian yang luar biasa siapa pribadi Kristus itu dalam hidup kita. Sehingga tidak heran kenapa Ayub pernah berkata gini dalam Ayub pasal 42 ayat yang kelima. Dia berkata gini, hanya dari kata orang saja aku selama ini mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Itu kata-kata pertobatan yang luar biasa dari Ayub. Nah Bapak Ibu, ini juga harus terjadi dalam kehidupan kita. Kita mengenal Yesus itu harus tidak hanya kata orang, tetapi kita hari-hari ini mengenal Yesus itu betul-betul kita mengalami pribadi lepas pribadi. Jadi kita tidak bisa ditipu atau digoyang lagi berkaitan dengan hidup kita dengan Kristus karena kita masing-masing mengalami satu keintiman dengan Tuhan. Sehingga Bapak Ibu, inilah yang disebut keindahan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Secara tidak kebetulan kalau hari-hari ini ada masa-masa pembatasan Bapak Ibu karena masalah Covid ini. Sebetulnya kalau kita mau sadari, itu adalah musim atau waktu yang Tuhan berikan buat kita untuk kita ini mau semakin intim dengan Tuhan. Kalau selama sebelum Covid ini kan kita masing-masing sibuk dengan diri kita sendiri, yang kerja-kerja, sekolah-sekolah, pokoknya banyak aktivitas sendiri-sendiri. Tapi Tuhan lewat Covid ini paksa gerejanya, termasuk gerejanya, supaya apa? Gerejanya mengerti bahwa musim ini Tuhan kehendaki supaya gerejanya kumpul dengan Tuhan dengan baik, gitu loh bahasa mudanya. Bersekutu kembali dengan Tuhan dengan intim lagi Bapak Ibu. Ya, jadi hal pertama yang ingin saya sampaikan buat saudara untuk menjadi seorang murid Kristus yang baik adalah saudara mengenal Dia. Bukan hanya tahu sekedar pengetahuan, tapi mengalami satu keintiman yang luar biasa. Sebab itu Bapak Ibu, mari perbaiki jam persekutuan saudara dengan Tuhan dengan lebih baik lagi. Ya Bapak Ibu, lebih luar biasa lagi dengan Tuhan. Ada satu orang hamba Tuhan berkata begini, kalau saudara menambah jam doa saudara dari 1 jam menjadi 2 jam
itu tidak menambah cintanya Tuhan kepada saudara. Kenapa? Karena Tuhan sudah sangat mencintai saudara. Kalau saudara menambah jam doa saudara, artinya saudara makin cinta Tuhan. Saya pikir betul juga ya. Jadi artinya kalau kita makin banyak bersekutu dengan Tuhan, itu artinya kita makin cinta Tuhan. Ya, jadi sebenarnya Tuhan sudah mengasihi kita luar biasa, dan ini harus kita kejar. Rasul Paulus berkata bahwa ini yang saya kejar. Yang kedua, menjadi seorang murid Kristus yang baik adalah mengalami kuasa kebangkitannya. Nah, kata kebangkitannya ini menarik, adalah bahasa aslinya adalah anastasis. Kenapa ini sangat perlu kita mengalami, Bapak Ibu? Begini, kuasa kebangkitan itu dialami oleh Yesus Kristus ketika dia dari kematian, kemudian bangkit dari kematian, dia mengalahkan maut, Bapak Ibu ya. Nah, itu kuasa kebangkitan itu adalah anastasis. Nah, kuasa itu diberikan kepada kita, Bapak Ibu, yang masih tubuh jasmani ini, ya Bapak Ibu, sehingga kuasa itu dengan istilah baru namanya ex anastasis. Jadi ex anastasis artinya adalah kuasa kebangkitan mengalahkan maut itu yang Yesus miliki, yang Tuhan Yesus berikan kepada kita di dalam tubuh jasmani kita. Jadi saya ulangi lagi, Bapak, ex anastasis adalah kuasa kebangkitan yang Yesus berikan kepada kita di dalam tubuh jasmani ini. Kenapa diberikan hari ini? Ini sangat perlu, sangat luar biasa, perlu diberikan buat kita. Kenapa? Satu kali Rasul Paulus pernah bersaksi begini. Saya ini bahasa saya. Saya ini pengen melakukan yang baik, tetapi yang jahat yang saya lakukan. Ini kan bingung, Bapak Ibu ya. Pengen yang baik, tetapi yang tidak baik yang saya lakukan. Nah, kalau kita renungkan, bukankah itu bukan hanya Rasul Paulus, tetapi kita sering kayak gitu, ya. Pengen berdoa, niat ini berdoa, mungkin bahkan sudah pakai alarm itu. Alarmnya jam beker yang besar. Sudah diatur jam 4, bunyi kering, tapi akhirnya di jam 4 itu daging kita, rasa malas kita ini lebih berkuasa daripada rencana kita untuk berdoa, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, hal-hal yang buruk yang menghalangi kita untuk berbuat baik itu yang disebut hukum lain. Rasul Paulus menerjemahkan sebagai hukum lain. Hukum lain itu kita warisi dari zamannya Adam dan Hawa ketika mereka terpisah dari Tuhan. Akhirnya ada hukum lain dalam dirinya. Nah, Bapak Ibu, sampai kepada kita hari ini kita masih mewarisi hukum lain. Hukum dosa dalam diri kita sudah dipatahkan oleh Yesus di kayu salib, tetapi hukum lain dalam diri kita, Bapak Ibu, kebiasaan-kebiasaan dosa itu masih hidup dalam diri kita, dan itu yang perlu kita kalahkan setiap hari. Sebab itu Tuhan tahu bahwa kita sebenarnya tidak mampu untuk mengalahkan itu. Sebab itu Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita supaya kita bisa mengalahkan itu. Itu yang disebut ex anastasis. Kuasa kebangkitan yang Tuhan berikan dalam diri kita untuk mengalahkan hukum lain itu sangat perlu sekali, Bapak Ibu. Sehingga didapati nanti kita setiap hari hidup dalam kemenangan, hidup dalam kemenangan, hidup dalam kemenangan. Bukan kalah terus setiap hari, Bapak Ibu, oleh dosa diri kita sendiri. Kalau mengalahkan iblis yang berupa roh-roh jahat itu gampang, Bapak Ibu, tetapi mengalahkan diri kita sendiri itu suatu pergumulan berat, dan Tuhan tahu itu sebetulnya. Makanya Tuhan berikan kuasa kebangkitannya buat kita supaya saudara dan saya mengalahkan itu dalam diri kita sendiri. Ini sangat perlu dalam diri kita, Bapak Ibu. Jadi gunakan ex anastasis itu dalam kehidupan saudara dan saya, sehingga setiap hari kita menjadi orang yang menang, bahkan dikatakan lebih dari pemenang. Amin. Yang ketiga, Bapak Ibu, kita perlu mengalami yang namanya dalam Filipi tadi, Bapak Ibu ya, hidup dalam persekutuan penderitaan Kristus atau penderitaannya. Ini hal ketiga yang harus kita miliki untuk menjadi seorang murid Kristus. Bapak Ibu, kita lihat sama-sama dalam Ibrani pasal 5 ayat yang ke-7. Dalam hidupnya sebagai manusia, perhatikan Bapak Ibu, Yesus itu dalam hidupnya sebagai manusia, artinya ketika dia menjadi seorang manusia, dia tidak memakai kealahannya. Dalam Filipi pasal 2 ayat 7 dia katakan mengosongkan dirinya. Sekali lagi Bapak Ibu, kealahan Yesus Kristus itu dikosongkan betul-betul dalam dirinya. Sehingga dalam hidupnya sebagai manusia, dikatakan itu, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengar.
Jadi dalam hidupnya Kristus itu selalu mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis. Artinya yang dimaksud penderitaan Kristus adalah penderitaan karena mempersembahkan diri. Luar biasa Bapak Ibu. Apa yang Kristus lakukan buat kita. Hidupnya itu mempersembahkan diri. Mempersembahkan diri kepada Bapa. Seperti kisahnya Abraham dan Ishak. Abraham menerima perintah dari Bapa di surga untuk dia mempersembahkan anaknya yang satu-satunya yang dia baru dapat itu, yang secara sah maksudnya, untuk dibawa ke gunung, dipersembahkan. Abraham mempunyai satu konsep yang luar biasa. Dia taat kepada Tuhan dan dia persembahkan anak satu-satunya tanpa kompromi, tanpa diskusi juga dengan anaknya. Dan yang luar biasanya si Ishak juga ketika dibawa oleh Abraham hanya satu kali bertanya, "Bapak, ini kayu ada, api ada, dombanya mana?" Abraham cuma bilang bahwa nanti Tuhan yang sediakan di gunung. Lepas dari itu, Ishak tidak pernah bertanya A, B, C, D, tidak pernah, padahal dia masih seorang anak-anak Bapak Ibu. Mungkin satu pertanyaan yang banyak, wajar anak-anak itu kalau dia tidak tahu, dia akan sering banyak bertanya, itu dunia anak-anak memang begitu. Tapi Ishak tidak Bapak Ibu. Dia betul-betul tunduk terhadap apa yang akan dilakukan oleh bapaknya. Bahkan sampai dia diikat, dia pun tidak pernah berontak. Nah, itu Ishak hidup di dalam persembahan yang luar biasa, mempersembahkan dirinya yang luar biasa. Nah, karena ketaatan kedua orang inilah makanya Abraham diakui sebagai Tuhan menjadi bapa orang percaya. Dan Ishak menjadi satu pewaris yang luar biasa dalam berkat Abraham itu. Itulah yang Yesus lakukan juga. Bahwa hidupnya tanpa perbantahan dipersembahkan. Dipersembahkan kepada siapa? Kepada Bapa. Jadi korban bakaran. Supaya apa? Bapak Ibu, sekali lagi, Yesus mempersembahkan hidupnya kepada Bapa. Supaya kita ini, Bapak Ibu, manusia ini, Bapak Ibu ya, dikembalikan kodrat kita ini untuk kembali menjadi anak-anak Allah. Atau anak-anak Elohim. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, Yesus mempersembahkan dirinya supaya apa? Supaya kodrat kita kembali, atau dikembalikan kodrat kita menjadi anak-anak Elohim kembali. Ini yang luar biasa yang Yesus kerjakan dan harus kita mengerti dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Jadi hal yang ketiga, kalau dikatakan di sini bahwa hidup dalam persekutuan penderitaannya, artinya gereja Tuhan, anak-anak Tuhan harus punya prinsip hidup yang sama dengan Kristus, yaitu bersekutu di dalam penderitaan. Artinya apa? Punya prinsip hidup yang mempersembahkan diri. Bapak Ibu ingat ya, namanya mempersembahkan diri itu tidak enak. Tetapi perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Kalau kita mau berkenan di hadapan Tuhan, ya kita harus hidup dalam persekutuan ini. Artinya bersatu. Bersekutu itu kan jadi satu. Punya konsep yang sama tadi seperti yang pertama tadi. Punya konsep yang sama dengan Kristus. Hidup mempersembahkan diri. Ya Bapak Ibu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Demikian juga kita. Mari kita punya hidup yang mempersembahkan diri. Dengan cara bagaimana? Mempersembahkan diri sesuai dengan nama kita masing-masing Bapak Ibu. Jadi kita yang dimaksud nama itu bukan sekedar nama pemberian keluarga, misalnya saya Thomas gitu Bapak Ibu, atau siapa begitu, bukan itu yang dimaksud, tetapi nama itu berkaitan dengan keseluruhan hidup kita yang Tuhan berikan, atau tugas yang Tuhan berikan kepada kita ya, itu nama ya Bapak Ibu. Dalam pelajaran nama nanti lain waktu, atau sudah diberikan pengajaran oleh hamba Tuhan yang lain, ini yang harus kita hidupi hari-hari ini. Terus tahu nama kita siapa. Saya bersaksi sedikit kembali. Saya hari ini bisa berbicara kepada saudara tentang kebenaran firman Tuhan. Itu saya bersaksi karena ada satu wanita yang namanya Ibu saya namanya Ibu Woro Susilowati, yang mempersembahkan dirinya luar biasa untuk mendidik saya. Saya ulangi lagi Bapak Ibu. Saya bisa berbicara firman Tuhan hari ini karena ada seorang wanita yang berfungsi sebagai seorang ibu yang membimbing saya luar biasa, mempersembahkan hidupnya supaya saya mengenal Tuhan. Kisahnya begini, dulu saya waktu kecil pertama kali mau diajak ke gereja oleh ibu saya, ya karena saya tinggal di desa dan ibu saya bekerja Bapak Ibu. Nah satu kali saya diajak ke gereja, saya dengan semangat Bapak Ibu.
Tapi setelah sampai di halaman rumah, Bapak Ibu, kan saya tinggal dengan nenek saya. Di halaman rumah itu tiba-tiba itu yang namanya hukum lain tadi. Ada pikiran timbul dalam saya. Wah, malu kamu kan anak desa. Apalagi saya masih kecil waktu itu, Bapak Ibu. Itu kenapa muncul dalam saya tiba-tiba membuat saya tuh berdiri tidak bergerak. Ibu saya bingung, loh kenapa kamu nggak mau? Tiba-tiba saya nangis, saya nggak mau ke gereja gitu. Ibu saya dengan nada yang mulai tinggi, beliau marah dan berkata begini, satu kata-kata yang luar biasa. Kalau kamu tidak mau ke gereja, satu kali waktu Tuhan Yesus datang, Ibu tidak tanggung jawab sama kamu. Kamu harus tanggung dirimu sendiri. Nah, kata-kata itu Bapak Ibu menghancurkan keegoan saya. Artinya saya jadi bertobat waktu itu. Saya takut ya, saya setelah besar ya baru tahu betul-betul firman Tuhan itu betul bahwa iman itu berbicara pribadi, bukan tarik-tarikan. Dan akhirnya Bapak Ibu saya tidak menyerah dengan saya. Minggu berikutnya, hari Senin, Selasa, Rabu ibu saya bekerja kembali. Sabtu datang lagi Bapak Ibu, dan ibu saya ngajak lagi saya ke gereja. Dia pulang dengan semangat ngajak saya lagi ke gereja, di gereja yang lain Bapak Ibu. Dan di gereja itulah Bapak Ibu saya mengalami hal yang luar biasa dengan Tuhan. Saya senang ke gereja, dan sampai saya jalan kaki walaupun saya masih kelas 1 SD itu ada sekitar 3 kilo saya sekolah minggu jalan kaki, saya semangat sekolah. Ya saya tahu bisa bersemangat, sekali lagi saya ingat ibu saya yang ngomong bahwa kalau nanti Tuhan Yesus datang, saya nggak bisa tanggung, kamu harus tanggung dirimu sendiri. Nah itu yang buat saya semangat. Ibu saya menjalankan namanya dengan baik, mendidik saya, berkorban demi saya, jauh dari tempat pekerjaannya, pulang supaya saya ke gereja. Dari saya membaca firman Tuhan, beliau ngajari saya kalau pas pulang malam, pas pulang ke tempat nenek saya dan ketemu saya, malam-malam ngajari saya duduk di samping tempat tidur untuk berdoa bersyafaat, begitu Bu. Saya diajari beliau. Terus kemudian baca firman Tuhan. Saya tahu itu semua karena saya bisa hari ini dan suka kepada firman Tuhan ini. Saya tahu karena pengorbanan atau persembahan hidup yang dilakukan oleh ibu saya. Jadi saya mengenal firman Tuhan bukan karena pendeta atau hamba Tuhan pertama kali ya Bapak Ibu ya. Setelah itu hamba Tuhan yang mengajar saya, gereja yang mengajar saya, tetapi pertama kali adalah ibu saya. Jadi ibu saya betul-betul hidup di dalam namanya, mempersembahkan diri jauh-jauh dari tempat pekerjaannya, pulang hanya supaya saya mau ke gereja. Waduh Bapak Ibu, saya harus bersyukur kepada Tuhan karena ibu yang luar biasa dalam hidup saya. Dan sekali lagi saya tekankan tadi, kalau saya bisa bicara firman Tuhan kepada saudara hari ini karena ada seorang wanita yang punya nama ibu gitu ya. Bukan hanya sekedar ibu melahirkan saya, tapi beliau mempersembahkan hidupnya supaya saya bisa mengenal Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi saya ulangi lagi, saya rangkum lagi. Tuhan menghendaki kita bukan hanya sebagai seorang pengikut, tetapi jadi seorang murid. Nah, bagaimana menjadi seorang murid yang baik? Ada 3 hal. Yang pertama tadi Bapak Ibu, mengenal dia. Mengenal dia tidak hanya sekedar pengetahuan, tetapi mengenal dia sampai memiliki keintiman yang luar biasa di dalam Tuhan. Yang kedua adalah mengalami kuasa kebangkitannya, atau tadi saya bilang anastasis. Ini sangat perlu dalam hidup kita supaya kita mengalahkan yang namanya hukum lain dalam diri kita. Yang ketiga, turut hidup di dalam persekutuan penderitaannya. Artinya dalam hidup kita harus mempunyai satu pemikiran baru, pola pikir yang baru. Dalam Roma pasal 12 ayat 1 dikatakan berubahlah oleh pembaruan budi. Jadi budi kita, pemikiran kita harus berubah. Ya, tadinya pengikut, sekarang adalah murid. Ya, jadi sekarang kita punya pemikiran untuk mau hidup di dalam penderitaan Kristus, yang artinya bersekutu dalam penderitaan Kristus. Artinya adalah hidup yang mempersembahkan diri, offering, ya, offering life, hidup yang mempersembahkan diri. Sehingga kita tidak hidup di dalam ego kita sendiri. Dan akhirnya banyak orang akan kita bawa kepada Tuhan. Bapak Ibu, sebagai kesimpulan begini. Jika rata-rata anggota gereja Tuhan jadi murid Kristus, gereja itu akan sehat dan kuat. Saya ulangi loh. Jika rata-rata anggota gereja Tuhan atau tubuh Kristus itu betul jadi murid, gereja itu akan kuat. Tapi sebaliknya, kalau cuma ikut-ikutan, gereja sedang dalam masa yang berbahaya. Seperti yang terjadi pada murid-muridnya waktu sebelum mereka dikatakan Tuhan itu ikut untuk jadi murid. Kan mereka hanya jadi pengikut. Waktu Yesus
diambil, untuk dieksekusi, mereka kehilangan segala sesuatu sepertinya dan mereka bubar. Dan itulah sifat seorang pengikut. Tapi ketika pola pikir murid-murid sudah diubahkan oleh Tuhan, mereka diberikan ekanastasis dan keberanian luar biasa oleh Tuhan melalui Roh Kudus-Nya. Murid-murid Kristus menjadi murid-murid orang-orang yang luar biasa. Nah, demikian hari ini Bapak Ibu, waktu-waktu yang ada, mari mengalami progres dalam Tuhan, bukan hanya jadi pengikut tetapi jadi murid. Not only be follower but disciple. Saya ulangi lagi, bukan hanya jadi follower tapi disciple. Amin Bapak Ibu. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur buat hari ini, kebenaran firman-Mu yang singkat ini meneguhkan kami supaya kami tidak hanya menjadi seorang pengikut tetapi menjadi seorang murid Kristus, sehingga kami betul-betul hidup yang luar biasa bersama Tuhan. Kami tahu banyak hal yang akan mengoncangkan kami, tetapi ketika kami jadi murid, disitulah Tuhan akan menjadikan kami orang-orang yang berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa buat kebenaran firman-Mu dan meneguhkan kami semua. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan berkati. Sampai jumpa kembali. Haleluya.